Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, bertemu kembali dengan Ibu Ayu Fitriandasari pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan untuk materi kali ini adalah mengenai diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Apa itu diksi dan bagaimana syarat-syarat diksi itu? Baik, kita ikuti video pembelajaran berikutnya. Baik ya, kita mulai saja. Diksi atau pemilihan kata. Ya, apa itu diksi? Ya, diksi, diction atau pemilihan kata. Ya, diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk selaras, ya, mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh maksud yang diharapkan. Ya, diksi membahas penggunaan kata, terutama pada soal kebenaran, kejelasan dan keefektifan. Ya, tuh. Selanjutnya, dalam menggunakan diksi ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Ya, pertama ya, kita harus tahu dulu bagaimana pemakaian kata yang bersinonim dan berhomofon. Ya, kemudian pemakaian kata bermakna denotasi dan konotasi, serta pemakaian kata umum dan khusus, pemakaian kata asing, pemakaian kata abstrak dan konkret, pemakaian kata populer dan kajian, serta pemakaian kata baku dan tidak baku. Baik, kita lihat satu persatu penjelasan dari syarat diksi tersebut. Ya, kita lihat dari kata bersinonim dan berhomofon. Ya, kata bersinonim adalah kata-kata yang sama atau hampir sama maknanya. Tidak semua kata bersinonim dapat digunakan pada konteks yang sama. Ya, contoh kata benar dan kata betul. Ya, pernyataan yang diungkapkan tersangka tidak benar, pernyataan yang diungkapkan tersangka tidak betul. Nah, antara kalimat ke-1 dan 2 ini ya, penggunaan kata betul untuk konteks kalimat ini dirasakan kurang tepat, sehingga yang lebih tepat adalah pernyataan di nomor 1 ya, atau kalimat pada contoh di awal. Ya. Selanjutnya, kata berhomofon. Homofon adalah kata-kata yang pelafalannya sama tetapi memiliki bentuk nulisan dan makna yang berbeda. Kita lihat, nah ya. Contohnya kata bang dan bang. Bang di sini ya, B-A-N-G ya, bisa menyatakan kakak ya atau abang, kakak laki-laki. Sementara bank di sini yang terdiri dari huruf B, A, N, dan K adalah bank, yaitu lembaga keuangan. Akan tetapi ya, dalam bunyi atau homofonnya itu memiliki bunyi yang sama, tetapi untuk arti dan penggunaan kalimat pastinya ya berbeda, seperti itu ya. Kita lihat kembali syarat diksi yang selanjutnya adalah bermakna denotasi dan konotasi. Saya rasa denotasi dan konotasi kalian juga sudah mengetahuinya waktu di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas tentunya ya. Jadi kata bermakna denotasi adalah kata yang mengacu pada makna yang konseptual atau makna dasar ya. Kata bermakna konotasi adalah makna kata tambahan yang mengacu pada nilai dan rasa. Ya, seperti ini. Kalau saya kasih contoh kata denotasi adalah kata bunga. Ya, kalau kata bunga, denotasinya bunga adalah bagian dari tanaman. Ya, sudah jelas ya, bunga sudah ada bentuknya. Kita juga bisa melihatnya, bisa merabanya, bahkan bisa menciumnya. Sementara kata bunga kalau dikonotasikan ibaratnya misalnya seperti gadis desa ya. Kalau kita pernah mendengar dia adalah kembang desa di kampung kami misalnya seperti itu. Ada juga misalnya dia mengharumkan nama bangsa karena dia menjadi bunga kelas di kampus kami, bisa juga seperti itu ya. Jadi kata konotasi di sini mengandung nilai rasa baik itu positif maupun negatif ya. Jadi artinya banyak sekali di sini. Bisa bermakna dinilai tinggi, baik, sopan, lucu, biasa, rendah, kotor, porno, dan bahkan sakral seperti itu. Ya. Selanjutnya kata umum, kata denotasi dan konotasi. Nah ini ya kita lihat kata wafat.
tewas, perempuan, dan betina. Nah, contoh makna denotasi wafat ini sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi. Makna konotasi nilai rasa lebih tinggi ya, tewas di sini hidup, nilai rasa rendah. Jadi antara wafat dan tewas ini sudah sama artinya, tidak bernyawa lagi. Tetapi pada penggunaan makna konotasi ya, nilai dan rasa lebih tinggi ini bisa digunakan dengan kata wafat ya. Sementara tewas dan rasanya dirasa kurang rendah ya, seperti itu, dirasa rendah ya. Sehingga kita bisa menggunakan membuat kalimat dengan menggunakan kata wafat ini disesuaikan dengan situasi pemakaian bahasa ya. Kemudian kata perempuan dan betina. Kata perempuan ini sama-sama perempuan dewasa atau kaum putri. Tetapi pada penggunaan kata perempuan di sini lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan betina. Ya, betina di sini nilai dan rasa biasa dan rendah. Seperti itu ya pemaknaannya. Selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Apa itu kata umum dan apa itu kata khusus? Ya, kita lihat. Kata umum memiliki cakupan makna yang luas sehingga memberi gambaran yang kurang jelas, ya, gitu. Kemudian kata khusus memiliki cakupan yang lebih sempit. Contohnya di sini, ya. Contoh kata umum melihat. Kata khususnya memandang, menonton, menengok, menatap, menentang, menoleh, meninjau, ya, dan menyaksikan atau pertandingan. Di sini konteksnya pertandingan. Sehingga kata melihat ya, kalau kita gunakan untuk pada kalimat ya, kita boleh menggunakan kata-kata ini disesuaikan dengan kalimat atau konteks pada saat kita mengungkapkan kalimat atau membuat informasi tentang sesuatu. Seperti itu ya. Selanjutnya ada kata asing ya. Dalam membuat sebuah kalimat, penggunaan istilah asing ini dapat sedapat mungkin dihindari, maksudnya seperti itu ya. Supaya apa? Supaya informasi yang kita sampaikan dapat diterima oleh lawan bicara kita ya. Kemudian dalam memilih kata, hendaknya kita memperhatikan juga ini ya, norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pemakai bahasa. Seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau kata asing yang tidak bisa kita gunakan dan kita tidak bisa membedakan itu kata asing ataupun kata dalam bahasa Indonesia, akan merusak kaidah tatanan bahasa Indonesia, sehingga dikenal dengan istilahnya interferensi bahasa. Mengapa di sana? Karena adanya percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing ya. Tetapi kalau kita bisa menggunakan kata asing atau menuliskan kata asing sesuai dengan panduan yang benar, saya rasa tidak masalah, karena sudah ada pembedanya antara bahasa atau kata dalam bahasa Indonesia dengan kata asing, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita lihat juga ada kata abstrak dan konkret ya. Jadi syarat diksi ada kata abstrak dan konkret. Kata abstrak adalah kata-kata yang mempunyai relevan ya, acuan berupa konsep ya. Contohnya di sini ada kesehatan. Ini adalah abstrak. Mengapa abstrak? Karena kesehatan tidak bisa dilihat ya, tidak bisa tidak mempunyai bentuk seperti apa, tidak bisa diraba ya. Sementara kata konkret adalah kata yang mempunyai referen yang berupa acuan objek. Jadi kata kalau abstrak adalah tidak nyata, kalau konkret sebaliknya nyata. Kalau nyata artinya bisa kita lihat karena dia berwujud, seperti itu ya, karena dia ada bentuknya, bisa dirasa seperti itu, bisa diraba. Nah, contohnya obat bisa kita lihat bentuknya seperti apa, bisa kita rasakan, bisa kita raba, bisa kita cium ya, seperti itu. Nah, itu antara kata abstrak dan konkret ya. Selanjutnya ada kata populer dan kajian ya. Kata populer itu adalah kata-kata yang digunakan ya pada berbagai kesempatan dalam berkomunikasi sehari-hari ya. Biasanya yang populer seperti itu yang digunakan, yang bisa digunakan. Sementara kalau kata kajian adalah kata-kata yang digunakan secara terbatas dalam kesempatan-kesempatan tertentu, seperti itu. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Di sini ada kata populer, contohnya isi, penduduk, hasil, cara, sah ya. Sementara contoh kata kajian di sini adalah volume. Jadi isi ini volume ini menyatakan isi, populasi menyatakan penduduk,
ya produk ini menyatakan hasil atau luaran, kemudian ada metode, cara, ya sahih sah. Nah ini biasanya kalau kata populer ini kita banyak jumpai di majalah-majalah. Sementara kalau kata kajian ini banyak kita jumpai di artikel-artikel atau karangan-karangan ilmiah yang biasanya dilakukan sebagai hasil dari penelitian seperti itu ya. Selanjutnya ada penggunaan kata baku dan tidak baku ya. Apa itu kata tidak baku dan kata baku ya? Kata baku adalah ya, kata baku itu adalah kata-kata yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah standar yang sudah dibakukan dalam kaidah standar bahasa Indonesia berupa PUEB atau yang kita kenal dengan EYD, yang disempurnakan ya. Kemudian diatur dalam tata bahasa baku dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI juga bisa kalian download ya. Silakan kalian download saja melalui aplikasi atau App Store ya. Di KBBI versi 5 itu semuanya bisa kalian lihat untuk melihat apakah kata itu termasuk kata yang baku dalam bahasa Indonesia atau tidak. Seperti itu. Bisa juga digunakan secara offline. Jadi tidak harus online, offline juga bisa kalian gunakan. Kemudian selanjutnya kata tidak baku. Kata tidak baku di sini adalah kata-kata yang pengucapan dan penulisannya tidak sesuai dengan kaidah standar tersebut. Jadi kebalikannya, ada kata baku yang sesuai dengan standar dan kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak mengikuti standar seperti itu ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, ini ciri-ciri bahasa baku ialah tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, bukan ragam bahasa percakapan, pemakaian imbuhan secara eksplisit, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, tidak rancu, tidak mengandung makna pleonasme, dan tidak mengandung hiperkorek. Nah, ya itulah kira-kira mengenai materi tentang diksi ya. Saya harap dan saya rasa semoga kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan dan bisa mengimplementasikannya ketika kalian menggunakan bahasa dan menggunakan diksi pada penyampaian informasi baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video saya berikutnya.